Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustazah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sehat ya. Baik, kita langsung ke Ustazah Citra Ayu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pendengar IDC dan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat berbagi sedikit ilmu dengan materi IPA. Ini adalah materi di kelas 8, yaitu materi fotosintesis. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Citra Ayu Puspita, guru SMP Islam Istiqomah Balikpapan yang beralamat di Jalan Sport nomor 1, Lapangan Merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai fotosintesis. Fotosintesis, tentunya materi ini sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai fotosintesis. Kita pernah belajar di SD mengenai fotosintesis. Nah, di SMP kita belajar lagi mengenai fotosintesis, tetapi lebih detail daripada pembelajaran kita ketika di SD. Nah, ketika ingin belajar sesuatu, tentunya harus ada tujuan. Tujuan apa nih yang mau kita dapat ketika kita sudah belajar materi fotosintesis? Nah, jadi diharapkan ketika kita sudah selesai belajar materi ini, kita bisa mengetahui, memahami apa sih itu fotosintesis. Kemudian dalam proses fotosintesis, bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Kemudian bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peristiwa dari fotosintesis tersebut. Jadi diharapkan nanti para pendengar, terutama anak-anakku kelas 8, dapat memahami tentang fotosintesis, baik dari pengertian, bahan-bahannya, fungsinya apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja. Kita mulai dari pengertian dari fotosintesis itu sendiri. Jadi secara bahasa, fotosintesis itu berasal dari kata foton dan sintesis. Ya, Ibu ulangi, fotosintesis itu berasal dari kata foton dan sintesis. Apa itu foton? Foton itu adalah cahaya. Foton adalah cahaya. Sementara sintesis itu bisa diartikan sebagai penyusunan atau pembentukan. Jadi bisa diartikan sebagai penyusunan atau pembentukan. Jadi apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan, dan dalam hal ini yang dibentuk adalah bahan organik berupa karbohidrat dengan bantuan foton atau bantuan dari cahaya. Jadi proses fotosintesis adalah pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan dari cahaya matahari. Nah, itulah maksud atau pengertian dari fotosintesis. Kemudian, siapa saja nih yang bisa melakukan fotosintesis? Apakah manusia bisa melakukan fotosintesis? Apakah hewan bisa melakukan fotosintesis? Nah, jawabannya tidak. Tidak semua organisme itu bisa melakukan fotosintesis. Yang dapat melakukan fotosintesis itu adalah kingdom plantae. Kalau kita pernah belajar di kelas 7 mengenai kingdom pada makhluk hidup. Nah, plantae atau tumbuhan adalah organisme yang dapat melakukan proses fotosintesis. Sebenarnya selain tumbuhan itu ada juga beberapa bakteri dan alga yang dapat melakukan proses fotosintesis. Tetapi dalam hal ini, pada hari ini, Ibu akan lebih fokus pada proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan.
Jadi hanya tumbuhan saja nih yang dapat melakukan proses fotosintesis, terutama tumbuhan hijau. Kenapa? Tadi sudah dikatakan di awal, proses fotosintesis itu adalah proses pembentukan bahan organik karbohidrat dalam bentuk gula dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O. Atau biasanya kalau kita di SD mungkin dulu kita sering dengar proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, di SD biasanya seringnya seperti itu ya, pembuatan makanan pada tumbuhan. Dan hanya organisme autotrof yang dapat melakukan proses tersebut. Kemudian mungkin nanti salah satu murid saya akan bertanya, Bu, saya juga bisa nih Bu membuat makanan Bu. Saya juga bisa nih Bu membuat telur ceplok misalnya. Atau saya juga bisa nih membuat mie rebus gitu. Berarti apakah saya sedang melakukan proses fotosintesis? Oh tidak, berbeda ya, berbeda. Tadi saya katakan bahwa fotosintesis itu adalah pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia membuat makanan itu memerlukan organisme lain. Misalnya kalau manusia mau membuat makanan memerlukan tumbuhan, memerlukan hewan, ikan, misalnya mau bikin ikan goreng, memerlukan ikan, makhluk hidup lain. Kalau tumbuhan, dia tidak memerlukan makhluk hidup lain. Dia hanya membutuhkan air, kemudian cahaya, dan dengan CO2 dengan bantuan cahaya dan klorofil, maka dia dapat membentuk atau membuat makanannya sendiri. Nah, itulah perbedaannya. Jadi makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis atau membentuk makanannya sendiri itu disebut dengan makhluk hidup autotrof. Ulangi, makhluk hidup yang dapat membentuk atau mensintesis makanannya sendiri itu disebut dengan makhluk hidup organisme autotrof. Berbeda dengan manusia dan hewan yang tidak dapat membentuk makanannya sendiri, itu disebut dengan organisme heterotrof. Seperti itu. Jadi organisme autotrof itu salah satu contohnya adalah tumbuhan. Makanya tumbuhan itu juga disebut sebagai produsen karena dia dapat memproduksi atau membentuk makanannya sendiri. Sementara kalau pada hewan dan manusia itu kita disebut sebagai konsumen. Lanjut. Selanjutnya kita sudah tahu nih fotosintesis itu apa, kemudian siapa saja yang melakukan fotosintesis. Kita lanjut ke bahan-bahan apa yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tentunya berbeda dengan bahan-bahan yang diperlukan oleh manusia tadi untuk melakukan fotosintesis. Kalau pada tumbuhan yang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis adalah CO2 atau biasa kita sebut dengan karbon dioksida, kemudian air atau H2O, dan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil maka terbentuklah glukosa. Nah, jadi bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Bahan yang diperlukan adalah air, CO2, klorofil, dan juga cahaya matahari. Karena itulah reaksi pada fotosintesis ini itu jadi 6 CO2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari akan membentuk C6H12O6 ditambah O2 atau oksigen. Jadi hasil dari fotosintesis ini adalah C6H12O6. Ini adalah reaksi kimia dari gula, glukosa, dan juga oksigen. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis adalah air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Nah, kita sudah tahu nih bahan-bahannya apa. Kemudian, di mana sih terjadinya proses fotosintesis itu? Di mana terjadinya proses fotosintesis? Ternyata tumbuhan itu juga memiliki semacam dapur gitu ya, dapur.
Kalau istilahnya kita sebut dengan dapur hijau. Dapur hijau. Oh, hebat sekali tumbuhan ya punya dapur. Nah, kita pernah belajar mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Kita pernah belajar mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki organ-organ yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi tertentu. Organ-organnya apa saja? Dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu semua adalah organ-organ pada tumbuhan. Kemudian Bu, di mana terjadinya proses fotosintesis? Fotosintesis terjadi di bagian tumbuhan yang memiliki zat hijau. Zat hijau yang biasa kita sebut dengan klorofil. Jadi kalau ada batang yang berwarna hijau bisa, tetapi pada umumnya kebanyakan fotosintesis itu berlangsungnya di daun, ya, berlangsungnya di daun. Nah, di daun, jaringan-jaringan pada daun kita ulangi untuk dapat lebih memahami mengenai proses fotosintesis. Di daun itu terdiri dari beberapa jaringan. Ya, di daun itu terdiri dari beberapa jaringan. Sebelum ke jaringan kita ke bentuk daun dulu deh. Bentuk daun itu dia seperti helaian ya, helaian. Kemudian ada tulang daun, ada tangkai daun. Nah, helaian daun ini biasanya lebar. Kenapa dia berbentuk seperti itu? Fungsinya adalah supaya cahaya matahari itu lebih banyak diserap oleh daun. Ya, supaya cahaya matahari dapat banyak diserap oleh daun, makanya daun itu bentuknya seperti itu. Nah, di dalam jaringan daun ini terdiri dari beberapa jaringan. Paling atas itu adalah epidermis atas. Kemudian ada bagian yang disebut dengan mesofil daun, dan bagian yang paling bawah itu disebut sebagai epidermis bawah. Di mana di bagian epidermis ini nanti itu terdapat stomata atau mulut daun. Ini semua memiliki fungsi dalam proses fotosintesis. Di bagian mesofil daun itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada parenkim palisade dan juga ada jaringan bunga karang. Ya, Ibu ulangi. Jadi jaringan daun itu tersusun atas epidermis atas, mesofil daun, dan epidermis bawah. Di bagian mesofil daun dibagi lagi, ada namanya jaringan palisade atau biasa kita sebut parenkim palisade, atau juga biasanya disebut sebagai jaringan tiang. Kemudian di bawah jaringan palisade itu terdapat jaringan bunga karang atau biasa disebut dengan jaringan spons. Nah, di mana Bu terjadinya proses fotosintesis? Proses fotosintesis ini lebih banyak di jaringan palisade atau parenkim palisade. Karena di bagian inilah terdapat kloroplas. Terdapat kloroplas. Di kloroplas inilah terjadi proses fotosintesis. Bu, kenapa di jaringan bunga karang apakah tidak bisa terjadi proses fotosintesis? Oh, bisa, tetapi hanya sedikit, dia tidak banyak terjadi proses fotosintesis di sana karena jumlah kloroplas yang ada di situ sedikit. Nah, di bagian jaringan spons itu terdapat jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini itu adalah jaringan pengangkut ya, pengangkut yang mengangkut air dari akar yang berguna untuk proses fotosintesis. Nah, di situ ada xilem dan floem. Xilem lah yang berfungsi untuk mengangkut air dalam proses fotosintesis. Kita masuk ke jaringan palisade. Dapurnya, jaringan palisade itu susunannya rapat dan kemudian banyak kloroplas yang ada di sana. Kloroplas sendiri terdiri dari dua membran. Kalau kita amati itu terdiri dari dua membran, membran luar dan membran dalam. Membran luar dan membran dalam. Di bagian kloroplas ini terdapat jaringan yang berbentuk seperti
koin gepeng seperti itu, pipi. Kalian mungkin bisa nanti search di Google gambarnya dari bagian dalam kloroplas. Nah, itu ada semacam jaringan yang pipih, itu disebut sebagai tilakoid. Ya, itu disebut sebagai tilakoid. Nah, tilakoid ini itu akan bertumpuk-tumpuk membentuk grana. Ya, di bagian kloroplas jadi ada tilakoid, dan tilakoid itu bertumpuk-tumpuk membentuk grana. Disinilah proses fotosintesis terjadi. Nanti kita akan bahas di prosesnya. Kemudian di bagian kloroplas juga terdapat bagian-bagian rongga-rongga yang berisi cairan. Nah, ini disebut dengan stroma. Ya. Jadi ada stroma, ada grana, ada membran tilakoid. Ini semua terdapat di kloroplas. Di mana bagian-bagian inilah yang menjadi tempat fotosintesis itu berlangsung. Bagaimana prosesnya? Kita masuk ke proses dari fotosintesis. Proses fotosintesis di sini dibagi menjadi 2 reaksi. Ya. Proses fotosintesis di sini dibagi menjadi 2 reaksi. Ada yang disebut sebagai reaksi terang dan ada juga yang disebut sebagai reaksi gelap. Nah, apa nih bedanya? Secara simpelnya kita bisa membedakan kalau reaksi terang itu dia membutuhkan cahaya matahari. Nah, proses awalnya itu reaksi terang. Kalau reaksi gelap dia butuhnya adalah hasil dari reaksi terang. Hasil dari reaksi terang nanti akan digunakan di reaksi gelap. Ulang ya. Jadi proses fotosintesis itu ada 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di manakah terjadinya reaksi terang pada proses fotosintesis? Reaksi terang ini terjadi di grana. Nah, terjadinya di grana. Grana itu apa? Tadi ya yang tumpukan membran tilakoid itu disebut dengan grana. Jadi reaksi terang itu terjadi di grana. Apa yang terjadi di reaksi terang ini? Di reaksi terang ini biasanya disebut dengan reaksi Hills ya. Reaksi terang ini terjadi proses fotolisis air. Terjadi proses fotolisis air. Apa itu proses fotolisis air? Fotolisis air itu adalah proses pemecahan ion hidrogen. Seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam proses fotosintesis itu kan yang diperlukan adalah CO2 dan H2O ya, CO2 dan H2O. Nah, H2O ini diprosesnya pada reaksi terang. Kalau kita belajar selanjutnya nanti mungkin di SMA itu akan lebih detail lagi. Nanti ada reaksi siklik dan non siklik itu pada reaksi terang. Nah, pada proses reaksi terang ini hidrogen tadi itu akan dipecah, makanya reaksi terang biasanya disebut dengan reaksi fotolisis air. Hidrogennya dipecah menjadi 2 ion H+, dan juga oksigen. Nah, Ibu ulang, H2O akan dipecah menjadi 2 ion H+ dan oksigen. Oksigennya nanti akan dikeluarkan dari mulut daun. Mulut daun itu adalah stomata, dikembalikan ke atmosfer. Nah, itulah yang biasanya kita hirup ya. Ternyata yang kita hirup itu adalah hasil dari proses fotosintesis tumbuhan. Sementara ion H+-nya itu digunakan di dalam proses reaksi gelap. Ya, ion H+-nya nanti digunakan pada proses reaksi gelap. Di mana tadi terjadinya reaksi gelap? Reaksi gelap terjadinya di stroma.
Jadi, hasil reaksi terang digunakan untuk bahan pada reaksi gelap yang terjadi di stroma. Di reaksi gelap ini nanti ada beberapa proses lagi. Jadi lumayan rumit ternyata ya tumbuhan ini melakukan proses pembentukan makanannya, Masya Allah luar biasa. Nah, di reaksi gelap itu ada 3 proses, yaitu fiksasi CO2, kemudian ada proses reduksi, dan juga ada proses regenerasi. Ini mungkin Ibu belum bahas sampai detail ya, karena masuknya nanti di materi SMA. Di situ ada siklus Calvin namanya. Jadi cukup kita tahu reaksi gelap itu terjadinya di stroma, kemudian terjadi proses fiksasi, reduksi, dan regenerasi, di mana hasil dari reaksi gelap ini itu adalah C6H12O6 atau biasa kita sebut dengan glukosa. Ya, itu adalah hasil dari reaksi gelap. Jadi kalau secara simpelnya reaksi fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana menghasilkan oksigen, kemudian reaksi gelap terjadi di stroma dan nanti menghasilkan glukosa. Karena itulah kembali ke reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis dengan bahan CO2 plus H2O itu menghasilkan C6H12O6 plus O2. Nah, C6H12O6 ini atau glukosa ini, inilah yang akhirnya dibawa oleh pembuluh floem dari tulang daun ke seluruh bagian tumbuhan. Inilah makanannya tumbuhan nih, glukosa C6H12O6 dibawa ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan, dibawa oleh pengangkut floem. Jadi hasil dari fotosintesis adalah C6H12O6 dan oksigen. Tuh. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses dari fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini apa saja? Tentunya berkaitan dengan bahan apa tadi yang diperlukan oleh fotosintesis. Itulah faktor yang mempengaruhi. Contoh, faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama adalah kadar CO2 di udara. Karena ini adalah bahannya ya, bahan dari proses fotosintesis itu. Kadar CO2 di udara. Laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 di udara. Jadi laju fotosintesis dapat meningkat. Akan tetapi kadar CO2 yang terlalu tinggi ini dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup sehingga laju fotosintesis terganggu. Apa tadi stomata? Stomata itu adalah mulut daun ya, mulut daun yang berfungsi untuk membuka dan menutup tempat pertukaran dari CO2 dan O2. Kemudian, faktor selanjutnya yang mempengaruhi fotosintesis ini adalah suhu. Ya, suhu ini berpengaruh dalam proses fotosintesis. Peningkatan suhu hingga titik tertentu itu dapat meningkatkan laju fotosintesis. Tapi suhu yang terlalu tinggi itu juga dapat mengganggu metabolisme dari sel. Jadi terlalu tinggi tidak baik, tapi terlalu rendah juga tidak baik. Dan faktor selanjutnya yang paling penting adalah cahaya. Nah, cahaya ini energi cahaya yang diserap tumbuhan bergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran. Intensitas cahaya. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju fotosintesis karena energi yang diserap tidak mencukupi untuk berfotosintesis. Karena tadi ya fotosintesis itu kan dengan foton cahaya. Jadi cahaya, intensitas cahaya ini sangat penting. Kemudian ada panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Klorofil
lebih banyak menyerap warna merah dan biru. Klorofil itu lebih banyak menyerap warna merah dan biru, yang memiliki panjang gelombang yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Nah, kalau cahaya matahari kan banyak ya cahayanya. Yang paling mudah diserap adalah warna merah dan biru. Sementara warna yang paling sedikit diserap itu adalah warna hijau. Karena itulah kenapa kita melihat daun itu warnanya hijau, itu warna daun yang hijau menunjukkan bahwa cahaya hijau itu banyak dipantulkan oleh kloroplas daripada diserap. Makanya daun yang kita lihat itu biasanya berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada lamanya penyinaran. Lama penyinaran. Penyinaran secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus pula. Ya, itu dulu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis.